Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo anak-anakku, apa kabar pada hari ini? Semoga kita dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ustazah Saina dalam pembelajaran PAI. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 6. Kisah Nabi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar 4 nabi. Oke, yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nanti kalian lebih jelasnya bisa membaca di buku nak ya. Di situ sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dikatakan Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia atau kalau sekarang itu ya Irak. Ya, ayahnya bernama Azar. Nah disitulah ya di negeri Babilonia itu dipimpin oleh seorang raja. Ya. Siapa rajanya? Yaitu bernama Namrud. Dan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar bin Nahur. Ya. Nah disitulah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya ya, yang membuat patung, dan setelah itu dijualnya, setelah dijual baru ya disembahnya. Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya kepada jalan yang benar. Semua para nabi diutus untuk mengajak umatnya kepada jalan yang benar. Orang yang pertama kali ya yang diajak ya yaitu ayahnya sendiri ya, di mana ayahnya sudah ya membuat patung, menyembah, bahkan dijualnya gitu ya. Jadi situlah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah mengajak ayahnya. Yang ketiga adalah kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian ingat ya sejarah, silakan nanti dibaca di buku sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat. Ya, mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim apa nak? Ya, sampai Nabi Ibrahim ya dibakar tidak mempan. Ya, dibakar api tidak mempan ya. Jadi subhanallah ya. Jadi setelah itu kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke kota Kan'an, wilayah Palestina. Beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah. Ya, ibu Nabi Ismail alaihissalam adalah Hajar. Ya. Jadi bahwa Sarah ini sudah bertahun-tahun ya rumah tangga dengan Nabi Ibrahim, belum mempunyai keturunan juga. Akhirnya Sarah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menikah ya kembali dengan siapa? Dengan Hajar ya, menikah dengan Hajar, terus lahirlah seorang anak yaitu Nabi Ismail. Anak-anakku sekalian, sampai kisah Nabi Ismail ini ya dikenal dengan Idul Adha ya, Idul Adha, karena disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya sendiri. Ya. Yang keempat adalah pembangunan Ka'bah. Anak-anakku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Beliau mengajak Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah keduanya, yaitu membangun Ka'bah ya. Jadi anak-anakku sekalian, itu sekilas ya, Ustazah hanya sekilas membacakan, nanti kalian lebih jelasnya lagi
Silakan dibaca ya di bukunya. Jadi anak-anakku sekalian, pelajaran yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah yang pertama, sabar ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sikap yang sabar, begitu pula Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya, ya setelah itu menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Yang kedua adalah rasa ingin tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ya tentang siapa Tuhannya gitu ya. Karena mencari-cari Tuhannya, apakah matahari di malam hari ada bulan, apakah itu Tuhannya? Ternyata hilang Tuhannya. Jadi rasa ingin tahu untuk tahu siapa sih Tuhannya gitu ya. Yang ketiga adalah ikhlas ya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah ya untuk menyembelih anaknya, anak yang disayanginya, anak yang diharapkannya, ya perintah, disitulah Nabi Ibrahim salam ikhlas ya, memiliki rasa ikhlas untuk melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim dikatakan taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sekalian kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam ya. Yang pertama adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anakku sekalian ya, dikatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub. Ini juga ada ya nak ya di buku, silahkan nanti kalian baca ya, atau mungkin kalian bisa download filmnya ya, mencari filmnya silahkan ya. Jadi disitulah Nabi Yusuf alaihissalam ya merupakan anak yang ke-7 ya dari 12 putra Nabi Yakub. Jadi bapaknya bernama Nabi Yakub ya. Terus anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ya bermimpi ya di dalam surah Yusuf ya ayat 4 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi ya sebagaimana dalam surah Yusuf ayat keempat ya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi seakan-akan melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depanku ya. Nah, oleh karena itu ayahnya berkata bahwa mimpinya itu tidak boleh ya, diceritakan ya kepada saudara-saudaranya ya. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, maka disitulah terjadi paceklik ya di tanah Mesir ya. Jadi daerah paceklik melanda melanda Palestina ya. Maka disitulah ya terjadi paceklik ya, terjadi kekeringan, kekurangan gitu ya. Itulah ujian ya, ujian cobaan yang dihadapi oleh ya kota Palestina. Itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang nanti kalian akan memahami ya, akan membaca, silakan ya, bahwa sampai terjadi Nabi Yusuf itu istilahnya itu dicemplungkan ke sumur gitu ya, dicemplungkan ke sumur ya. Nanti kalian bisa nanti membacanya. Yang selanjutnya adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anakku sekalian, perilaku kaum Madian. Jadi pada masa Nabi Syuaib ini ya, kaumnya bernama kaum Madian ya, kaum Madian ya. Disitulah Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada kaum ya Madian. Nah, oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib ya untuk berdakwah, untuk mengajak kaum Madian ya untuk selalu berada di jalan yang benar ya. Sampai-sampai Nabi Syuaib ini mendapat julukan Khotimu al-Anbiya, artinya khotibnya para nabi ya. Anak-anakku sekalian ya, karena saat Nabi Syuaib ini berdakwah, ada sebagian umat yang menerima, ada juga sebagian yang menolak. Maka ya mereka yang menolak ajakan Nabi Syuaib ini ya, mereka tentunya akan mendapatkan azab ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa azab itu? Azab yaitu berupa bisa mengeluarkan petir yang amat dahsyat ya, diiringi gempa bumi hebat yang mengakibatkan seluruh wilayah Madian porak-poranda ya. Jadi Masya Allah ya, itu adalah azab Allah ya, azab Allah yang diberikan kepada ya kaum Madian pada masa Nabi Syuaib. Anak-anakku sekalian, jadi keteladanan yang bisa kita tiru dari Nabi Yusuf alaihissalam yang pertama adalah sabar dan tawakal ya. Begitu pula kita senantiasa harus selalu sabar ya, sabar dalam menuntut ilmu ya. Setelah sabar ya, kita juga harus tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha belajar ya, sudah belajar keras ya, berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh ya, ternyata ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemaaf ya. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah memaafkan ya segala kesalahan saudara-saudaranya yang telah berbuat salah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula kita sebagai hamba Allah ya, harus senantiasa ada pada diri kita yaitu sifat pemaaf ya. Jika ya ada orang lain yang ya salah kepada kita, atau justru kebalikannya ya, kita sama-sama minta maaf. Yang ketiga adalah cerdas, jujur, dan amanah ya. Itu adalah kisah teladan ya, atau contoh yang baik yang harus kita tiru dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan keteladanan yang bisa kita tiru dari dari kisah Nabi Syuaib adalah ramah ya. Nabi Syuaib alaihissalam ramah, cerdas, dan sabar tentunya dalam menghadapi umatnya. Begitu pula kita sebagai hamba Allah senantiasa ramah kepada sesama manusia, cerdas ya, kita cerdas dalam hal kita menuntut ilmu ya, sabar juga dalam menuntut ilmu ya. Jadi perlu adanya kesabaran yang sangat ekstra ya dalam menuntut ilmu ini, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Kita harus sabar, ustazah juga harus sabar, terus orang tua kalian juga harus sabar. Semua kita belajar sabar. Itu saja anak-anakku yang bisa ustazah sampaikan dari aku sekalian. Ini saja yang bisa ustazah sampaikan dalam pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa. Doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.